all this shit to LA years ago. Can you come? What is? Oh! Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini bercerita tentang dua adik kakak bernama Megan dan Noah yang mengunjungi rumah masa kecil mereka setelah mendengar jika ibu mereka dirawat karena sakit keras. Namun tak disangka mereka malah menemukan jasad yang disembunyikan oleh orang tua mereka di dalam rumah selama 30 tahun. Untuk menutupi nama baik, tentu mereka berusaha menyembunyikan jasad tersebut. Namun tak disangka upaya tersebut malah membuat masalah mereka semakin rumit. Lantas seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang nenek bernama Judy yang sedang menonton TV di rumahnya. Lalu di dapur ada seorang perawat yang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Ia bernama Grace. Saat itu Judy memperhatikan boneka badut di atas rak. Karena mengganggunya, Judy lantas memperbaiki posisi boneka tersebut. Terdengar Grace memanggil Judy karena sarapannya sudah siap. Akan tetapi Judy tidak langsung menjawab dan tiba-tiba ia terjatuh. Judy? Berpindah ke rumah sakit. Di sana ada dua orang yang merupakan anak Judy, yaitu Megan dan Noah. Megan terlihat sangat khawatir karena dokter memberitahunya jika ibu mereka terkena stroke parah dan mungkin tidak akan bisa bicara lagi. Namun Noah terlihat berbeda. Meski khawatir, ia menghadapi musibah tersebut dengan lebih santai dan bahkan sempat mencoba mencairkan suasana. Noah. Megan yang sudah menikah saat itu ditemani oleh suaminya yang bernama Diego. Mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Diego saat itu membawa anak-anak mereka pulang, sementara Megan dan Noah masuk ke ruang rawat ibu mereka. Saat melihat kondisi ibunya terbaring tak sadarkan diri, mereka berdua jelas merasa sedih. Dan menurut Megan, mereka harus menentukan banyak hal mulai saat ini. We're gonna have to make all the hard decisions from now on. Jesus Christ. Setelah itu, mereka terlihat pergi dari rumah sakit. Saat itu dijelaskan jika Noah tinggal di luar kota dan belum pernah kembali dalam waktu yang lama. Dan ia tidak pernah terpikir untuk kembali ke kota tempat asalnya. Namun dia datang segera setelah mendengar kondisi ibunya tersebut. Di perjalanan, mereka melihat seorang pria yang mereka kenal. Ia bernama Doug Metzer, sedang berjalan-jalan sendirian di kota. Megan memberitahu Noah jika Doug tinggal di rumah sakit jiwa atau semacamnya. Tak lama kemudian, Megan dan Noah sampai di rumah orang tua mereka. Mereka lantas mendapati kondisi rumah orang tua mereka yang sangat berantakan. Saat mereka turun ke Rubana, ternyata keadaan di sana lebih parah lagi karena banyak air yang tergenang dan jamur di mana-mana akibat pipa yang bocor. Noah saat itu sangat marah dan frustasi karena barang masa kecilnya yang ia koleksi untuk tujuan investasi di masa depan menjadi rusak. Di saat Noah marah-marah, Megan malah penasaran dengan lubang yang berada di dinding Rubana. Karena merasa ada yang janggal, dia merobek panel dinding tersebut untuk melihat isi di baliknya. Dan ia malah mendapati jasad yang ternyata selama ini ada di balik dinding Rubana rumah mereka. Megan saat itu berusaha tetap tenang. Setelah memperhatikan pakaian yang dikenakan jasad tersebut, Megan berkata jika pakaian olahraga tersebut adalah milik Patty Metzger, yang merupakan ibu Doug Metzger. Pada tahun 1997, Patty Metzger tiba-tiba saja menghilang, dan hingga saat ini jasadnya tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Gara-gara hal tersebut, suami Patty menenggak alkohol hingga tewas akibat orang-orang di sekitarnya mengira jika dirinya telah membunuh istrinya. Lalu Megan ingat jika saat kejadian tersebut, dirinya dan Noah yang masih kecil diantar ke rumah kakek nenek mereka dan tinggal di sana selama seminggu. Saat mereka kembali, tiba-tiba saja dinding Rubana sudah ditutupi panel baru tanpa alasan yang jelas. Dan sejak saat itu pula, orang tua mereka tidak pernah mau meninggalkan rumah lagi. Setelah menghubungkan semua kejadian, Megan menjadi panik dan bilang jika mereka harus lapor polisi. Tapi Noah menolak karena dia takut nama baik keluarga mereka akan hancur. Noah saat itu mengakui jika pekerjaannya tidak berjalan lancar dan kini ia memiliki banyak hutang. Sehingga dirinya sebenarnya cukup mengharapkan warisan dari hasil penjualan rumah orang tua mereka untuk keluar dari masalah hidupnya. Menurutnya, jika mereka melapor polisi, keluarga Metzger bisa menuntut sehingga mereka bisa kehilangan rumah serta warisan.
Meski begitu, Megan tetap tidak setuju. Namun, akhirnya ia terpaksa untuk berpikir terlebih dahulu dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Noah akan tinggal di rumah orang tua mereka. Saat melihat barang-barang di rumah tersebut, Noah menemukan senjata milik ayah mereka yang dulu seorang veteran, lengkap dengan pelurunya. Keesokan harinya, Megan dan Noah bertemu lagi. Mereka sadar jika membiarkan jasad tersebut tetap di rumah orang tuanya akan membuat situasi mereka semakin bahaya. Jadi, meskipun takut, mereka akhirnya berencana untuk menyingkirkan jasad Patty Metzger secara diam-diam. So how are we supposed to get rid of a dead body? Saat jam 3 pagi, mereka terlihat memasukkan jasad Patty Metzger ke dalam kantong plastik besar, lalu menaruhnya di bagasi mobil Megan. Mereka lantas berkendara jauh menuju danau terpencil yang jarang sekali didatangi orang. Sesampainya di sana, mereka pergi ke tengah danau dan menenggelamkan jasad Patty Metzger ke dalam air yang gelap. Noah memperingatkan Megan jika dirinya tidak boleh cerita ke siapapun, bahkan ke Diego ataupun ke terapisnya, karena kejadian ini bisa menghancurkan hidupnya. Noah juga menyampaikan jika telah melakukan ini, mereka tidak punya jalan kembali. Keesokan harinya, Megan mencoba hidup seperti biasa. Saat itu, ia terlihat sedang mengantar anak-anaknya ke sekolah. Tapi dalam perjalanan pulangnya, Megan menjadi panik manakala dirinya mendengar berita di radio jika sekelompok mahasiswa yang sedang meneliti air danau menemukan kantong plastik berisi jasad manusia. Polisi menduga jika jasad tersebut merupakan korban kasus pembunuhan. Setelah mendengar itu, Megan lantas bertemu dengan Noah di rumah sakit. Noah mencoba menenangkan Megan karena polisi mungkin tidak tahu itu jasad siapa. Lagi pula, polisi juga tidak akan bisa menghubungkan jasad tersebut ke mereka karena kejadiannya sudah 30 tahun lalu. Ucapan tersebut seketika langsung terbantahkan karena ketika mereka masuk ke kamar rawat ibu mereka, ada seorang detektif polisi bernama Letnan Zell di sana. Letnan Zell mencoba bertanya pada Judy, tetapi perawat Grace yang ada di sana mengatakan jika Judy merasa tidak nyaman dan ingin Letnan Zell pergi. Karena hal tersebut, Letnan Zell mengajak bicara Megan dan Noah. Letnan Zell saat itu mengungkapkan bahwa polisi sudah mengidentifikasi jika jasad yang ditemukan di danau adalah Patty Metzger. Hal tersebut terkonfirmasi melalui catatan gigi korban. Letnan Zell mengatakan jika dia hanya butuh informasi tambahan karena keluarga mereka dulu dekat dengan keluarga Metzger. Letnan Zell juga meminta mereka menghubunginya jika Judy mengingat sesuatu dan bisa dimintai keterangan. Ketika Letnan Zell sudah pergi, Megan dan Noah langsung mendekati Judy untuk menenangkannya. Mereka mengatakan agar ibunya tidak perlu khawatir karena mereka akan mengurus semuanya. You don't need to say anything. Okay. It's insulin. How can it not be covered? Setelah dari rumah sakit, Megan dan Noah pulang ke rumah Judy. Saat itu mereka cukup kaget karena mendapati Grace sedang santai di halaman belakang rumah seakan rumah itu miliknya. Megan langsung bertanya maksud kedatangan dan kelakuan perawat ibunya tersebut. Excuse me? Grace lantas berkata jika Judy pernah mengaku pada Grace bahwa orang yang telah membunuh Patty Metzger 30 tahun lalu adalah dirinya. Grace juga menyampaikan jika dirinya sudah sering turun ke Rubanah dan dia tahu ada kebocoran pipa. Tapi Judy tidak pernah mengizinkan dirinya memanggil tukang ledang untuk memperbaikinya. Perkataan Judy sekarang menjadi masuk akal karena Judy tidak ingin ada orang lain yang menemukan jasad Patty. Dan tadi pagi, Grace memeriksa Rubanah dan melihat panel dinding sudah bolong. Jadi dia tahu jika Megan dan Noah sudah menemukan jasad Patty Metzger dan membuangnya ke danau. Noah yang mulai panik mulai menggertak. Namun tanpa basa-basi, Grace meminta uang tutup mulut sebesar $10.000. Dia yakin Noah tidak bisa, tetapi Megan pasti bisa mencari uang sebanyak itu. Saat itu Noah sempat marah setelah memperhatikan Grace yang sedang mengenakan jam tangan Rolex milik ibunya. Tapi Grace dengan santai menjawab jika itu adalah hadiah dari Judy. Meski kesal, Megan dan Noah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terpaksa menyetujui permintaan Grace saat itu dan akan memberikannya lusa di restoran terdekat. Setelah Grace pergi, Megan mulai khawatir karena bingung harus mencari $10.000 dari mana. Dia bahkan sempat berpikir untuk mengambil tabungan dan uang kuliah anak-anaknya, meskipun itu jelas-jelas keputusan yang gila. Noah yang juga panik lantas berasumsi jika Grace belum tentu akan berhenti memeras mereka setelah memberikan uang yang diminta. Sehingga akhirnya Noah mengusulkan ide yang berbahaya dengan cara meminta bantuan seseorang untuk menakuti Grace saat mereka memberikan uang. Dengan harapan agar Grace berhenti setelah mendapatkan uang tersebut. Orang yang Noah maksud adalah Body, sepupu mereka yang terkenal seram, kasar, dan nggak segan melakukan hal ekstrim demi keluarga. Megan awalnya takut karena Body bukan orang baik-baik. Tapi Noah mengingatkan Megan jika rahasia ini terbongkar, hidup anak-anaknya bisa hancur. Mendengar hal tersebut, Megan pun akhirnya setuju. I'll talk to Bodhi.
Jesus Christ. Singkat cerita, Noah pergi ke rumah tempat Budi tinggal. Saat mereka bertemu, Noah menjelaskan jika Grace mencuri barang milik Judy dan sekarang memfitnah keluarga mereka membunuh seseorang. Budi awalnya santai dan meminta Noah untuk mengabaikannya, tapi Noah melanjutkan dengan mengatakan jika ibunya benar-benar merasa tertekan dan bahkan bisa mati karena stres. Mendengar itu, Budi langsung berubah serius. Ia yang sangat sayang pada keluarganya lantas setuju untuk membantu Noah untuk menakuti Grace. Keesokan harinya, Megan dan Noah menunggu di mobil di depan restoran tempat mereka akan bertemu Grace. Tak lama kemudian Budi tiba di sana. Megan mengucapkan terima kasih, lalu Budi menjawab jika keluarga adalah hal yang paling penting. Tak lama kemudian Grace muncul. Noah bersiap untuk turun. Akan tetapi Budi menahannya dan meminta agar dirinya yang mengurus semuanya. Budi lantas membawa tas berisi uang dan masuk menemui Grace. Saat bertemu, Budi mengatakan jika Megan dan Noah membayarnya untuk menakuti Grace. Tetapi Grace mengatakan jika dirinya tidak takut dan mulai menghina Judy serta anak-anaknya. Ucapan itu lantas membuat Budi langsung marah. Ditambah lagi, ia melihat Rolex milik Judy masih dikenakan oleh Grace. Dengan tatapan tajam, Budi berkata akan menggorok leher Grace jika dirinya masih macam-macam pada keluarganya. Setelah mengatakan itu, Budi pergi begitu saja meninggalkan Grace yang ketakutan. Di luar restoran, Megan dan Noah panik melihat Budi keluar sambil membawa tas uangnya kembali. Setibanya Budi di dekat mereka, ia mengatakan jika Grace tidak akan mengganggu mereka lagi. Budi menjelaskan jika orang seperti Grace tidak akan berhenti setelah mendapatkan uang dan pasti akan minta lebih banyak. Bersamaan dengan itu, mereka melihat Grace keluar dari restoran dengan sangat marah sehingga mereka berpikir jika Grace akan langsung melapor ke polisi. Di sisi lain, Letnan Zell mendapatkan informasi mengejutkan dari bawahannya jika tubuh Patty Metzger memang sudah mati 30 tahun lalu. Tapi hasil forensik menunjukkan jika jasad tersebut dibuang ke dalam air belum lama ini, yang artinya ada seseorang yang baru-baru ini memindahkan jasad tersebut. Malam itu Noah sendirian di rumah Judy dan tiba-tiba bel pintu berbunyi berkali-kali. Saat Noah mengintip, ternyata ada Grace di depan pintu bersama seorang pria besar yang terlihat bahaya. Noah lantas panik dan segera mengabari Megan yang sedang menjual pakaian secara online. Grace terus menekan bel dan menggedor pintu sambil mengancam, sehingga Noah terpaksa membukanya sambil gemetar. Grace langsung merebut ponsel Noah dan memberi Megan waktu untuk segera datang ke sana dalam 20 menit. Jika tidak, dirinya akan menelepon polisi. Tanpa pikir panjang, Megan langsung mengakhiri jualan online-nya dan pergi dari rumah. Ia beralasan pada Diego jika ada keadaan darurat di rumah sana. Beberapa menit kemudian, Megan tiba di rumah ibunya, tapi sudah terlambat karena Grace benar-benar menelepon polisi saat itu. Oh, hi. Ma'am? Polisi yang tiba di sana mengatakan jika ada laporan orang mencurigakan mengintai di luar rumah mereka. Noah lantas berusaha menutupi semuanya dengan berbagai alasan, sehingga akhirnya para polisi pun pergi. Setelah itu, Grace kembali menunjukkan wajah aslinya. Dia berkata jika permintaannya naik menjadi $25.000 dan mereka akan melakukan transaksi di jembatan kereta tua. Grace mengancam akan lapor polisi jika dirinya melihat Budi lagi. Setelah mengatakan semuanya, Grace akhirnya pergi. Tapi sebelum itu, pria besar yang datang bersamanya memukul Noah dengan sangat keras. Di dalam mobil, suasana berubah drastis. Pria besar yang bernama Grace ternyata bukan orang berbahaya. Pria tersebut bernama Sean, yang merupakan seorang penata rambut dan tidak pernah berkelahi seumur hidup. Sean mengaku mual karena stres dan memarahi Grace karena menyeretnya ke dalam masalahnya. Ditambah lagi, ia baru saja menjalani operasi lutut yang sakit dan sedang dalam pemulihan. Grace lantas berkata jika uang yang akan Sean dapatkan bisa untuk biaya berobatnya dan bahkan membayar kuliah anaknya. Grace juga berniat akan membuat mereka hancur lebih jauh lagi setelah mendapatkan uangnya. Let's go. Keesokan harinya, Megan dan Noah menemui Grace dan Sean di tempat yang sudah mereka sepakati. Megan menjelaskan jika dirinya hanya berhasil mengumpulkan $22.000 dalam waktu singkat dan berjanji akan membayar sisanya nanti. Sean sebenarnya ingin menerima saja uangnya dan pergi, tapi Grace yang serakah menolak dan masih mengancam akan memanggil polisi. Megan yang sudah kesal lantas berkata bahwa ia tidak takut karena yang ia lakukan hanya ingin melindungi keluarganya. Merespon kemarahan Megan, Grace malah menghina Megan dan keluarganya. Mendengar hal tersebut, Megan menjadi murka dan langsung menyerang Grace.
Sin saat itu berusaha menghentikan Megan, akan tetapi lutut Sin yang memang sudah sakit tak sengaja tertendang oleh Megan. Alhasil Sin terjatuh dan kepalanya terbentur cukup keras hingga berdarah. Melihat itu, Grace lantas menjadi panik dan bilang mereka harus segera membawanya ke rumah sakit. Megan pun setuju dengan hal tersebut dan mengesampingkan masalah mereka terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Noah mengeluarkan pistol dan menembak Sin untuk mengakhiri hidupnya. Grace yang ketakutan lantas mencoba kabur, namun Noah berhasil menembaknya sehingga Grace jatuh ke air dan tubuhnya hanyut. Setelah itu, mereka pun lantas pulang ke rumah. Noah terlihat sangat syok dan merasa bersalah. Dia bilang ingin menghubungi pengacara ayah mereka dan mengakui semuanya. Tapi Megan melarang keras. Ia memperingati Noah untuk tidak cerita ke siapapun atau bahkan mencari info apapun di internet. Ditambah lagi, mereka sudah berjanji jika melakukan ini tidak ada jalan kembali. Tak lama setelah itu, Megan yang sedang menenangkan diri di dalam mobil dikejutkan oleh kedatangan Doug Metzger. Doug saat itu berkata jika dirinya sudah lama tidak melihat Megan. Namun Megan saat itu bersikap cuek dan meninggalkan Doug. Keesokan paginya polisi ternyata menemukan jasad Sin yang berada di jembatan setelah mendapat laporan suara tembakan. Tak lama setelah itu, tubuh Grace juga ditemukan terdampar di tepian sungai. Nathaniel saat itu langsung mengenali Grace sehingga dirinya memanggil Megan dan Noah untuk diinterogasi. They just want to talk to us. Megan dan Noah saat itu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mereka berkata jika mereka jarang bicara dengan Grace dan bahkan tidak tahu siapa itu Sin. From seeing her around the house. Nathaniel merasa hal ini mencurigakan karena sejak kedua saudara itu kembali ke kota, sudah ada 3 jasad ditemukan dan semuanya punya hubungan dengan mereka. Yeah, this is insane. The last time we were all together was Aunt Connie. Beberapa hari kemudian, Megan dan keluarganya sedang makan malam dengan Noah. Terlihat Budi hadir di sana. Hal tersebut dikarenakan Megan dan Noah ingin berterima kasih karena telah membantu mereka tempo hari. Budi saat itu dengan sengaja mengungkit-ungkit soal kematian Grace, sehingga membuat situasi menjadi canggung. Dia bahkan bercanda ke anak-anak bahwa dirinya tahu rahasia besar ibu mereka dan paman Noah. Love their ice cream with rainbow sprinkles. Tapi sebelum suasana makin kacau, Budi mencairkan suasana dengan berkata apapun yang terjadi, keluarga harus tetap kompak. Setelah makan malam itu, Budi lantas mengundang mereka semua untuk makan siang di rumahnya pada akhir pekan nanti. Keesokan harinya, Megan dan Noah membicarakan tingkah aneh Budi saat makan malam. Noah yakin Budi curiga jika mereka telah membunuh Grace. Dia takut Budi bisa kapan saja membuka mulut ke orang lain. Tapi Megan berkata jika Noah harus tenang dan berhenti terlalu banyak berpikir. Take it from there. Walau begitu, Noah tetap gelisah. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak karena mimpi buruk tentang apa yang mereka lakukan. Sampai akhirnya dia mencoba menenangkan dirinya dengan obat-obatan. Pada akhir pekan, mereka pergi ke rumah Budi untuk makan siang seperti yang dijanjikan. Budi terlihat kecewa manakala mengetahui jika kedua anak Megan tidak bisa datang. Mereka saat itu masuk ke dalam rumah Budi. Saat itu Budi mengajak Noah ke ruang koleksinya yang penuh dengan pedang dan belati. Budi mengambil satu pedang dan menantang Noah untuk duel pura-pura. Noah awalnya keberatan, tapi akhirnya ia melayani Budi bermain. Awalnya terlihat seperti bercanda, tapi tiba-tiba Budi menjadi serius dan mengarahkan pedang ke Noah seakan ingin menyerang sungguhan. Di saat itu ternyata Megan yang panik sudah menodongkan pistol ke Budi karena mengira sepupunya itu benar-benar berniat membunuh Noah. Tentu saja Budi kecewa karena Megan sampai berpikir dia sejahat itu. Namun Noah justru menyuruh Megan untuk segera menembaknya. Merasa dikhianati, Budi langsung kabur keluar rumah sehingga Noah lantas segera mengejarnya sambil membawa pisau. Budi lalu mengambil pedang dan panah untuk membela diri. Dia juga sempat berteriak jika dirinya tidak akan melaporkan mereka ke polisi karena mereka tetap keluarga. Sayangnya, keadaan sudah terlanjur kacau sehingga Megan datang dan menembaknya. Tak berhenti di situ, Noah juga ikut menusuk Budi dari belakang. Saat Noah mendekat untuk memastikan kematiannya, Budi sempat bangun dan melukai tangan Noah sehingga Megan terpaksa menembak lagi untuk mengakhiri semuanya. Setelah itu, Megan menarik pisau dari tangan Noah dan menyiramnya dengan minuman beralkohol untuk meredakan infeksi. Mereka berdua kemudian membuang tubuh Budi ke danau terpencil di sekitaran rumah Budi. Setelah semua yang dialami, Megan malah merasakan semacam sensasi menegangkan dan melegakan, semacam adrenalin rush.
Hal tersebut dikarenakan pengalaman pertamanya membunuh orang membuat dirinya merasa semakin kuat. Keesokan harinya, Megan terlihat berbicara serius dengan ibunya. Megan berkata jika dirinya mengetahui rahasia besar ibunya yang telah membunuh Patty Metzger karena ibunya memergoki suaminya sedang tidur bersama Patty. Judy saat itu terlihat merasa sangat bersalah dan memohon agar Megan mendengarkan penjelasannya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, Megan tidak mau karena sudah terlambat untuk jujur saat ini. Megan lantas bertanya bagaimana cara ibunya membunuh Patty. Judy menjawab jika Patty terjatuh. Mendengar jawaban tersebut, Megan yakin jika ibunya menyembunyikan sesuatu. Dad's putting in the work. Tak lama kemudian, Letnan Zell datang ke sana untuk menanyai Megan tentang luka di tangan Noah. Megan dengan santai berkata jika Noah tak sengaja melukai tangannya sendiri saat mencoba memotong alpukat. Letnan Zell lantas memberikan laporan dan pertanyaan terkait kasus yang diselidiki olehnya. Meski beberapa kali agak menekan, Megan terlihat tetap tenang dan menjawab semua pertanyaan tanpa terlihat panik. Letnan Zell saat itu meminta izin untuk berbicara pada Judy, namun Megan meminta agar dirinya izin terlebih dahulu pada ibunya. Karena merasa curiga, Letnan Zell akhirnya masuk tanpa menunggu dan Megan saat itu mempersilahkan dirinya untuk bicara dengan ibunya. Letnan Zell lantas bertanya mengenai apa yang Megan bicarakan pada ibunya. Megan menjawab jika ia hanya mengungkapkan rasa sayangnya dan meminta ibunya untuk tidak mengkhawatirkan apapun. She doesn't need to worry about anything. Merasa tidak akan mendapatkan apapun, Letnan Zell akhirnya berpesan dengan nada curiga. Jika kasus pembunuhan seperti ini pasti akan terungkap juga pada akhirnya, meskipun butuh 30 tahun atau lebih. Ancaman yang secara tidak langsung itu membuat suasana menjadi cukup tegang, dan akhirnya Letnan Zell pun pergi. I hope you feel better, Mrs. Robles. Thank you. Saat Megan kembali ke rumah ibunya, dia kaget melihat Noah dan Doug sedang bermain video game bersama di ruang bawah tanah. Noah yang saat itu dalam keadaan teler ternyata sudah menceritakan semua kejadian mengerikan yang mereka alami kepada Doug. Tapi Doug berkata jika dirinya tidak marah sama sekali dan dia tidak ingin ikut campur lagi. Namun Megan memiliki asumsi berbeda sehingga dirinya segera menghabisi Doug Metzger. Dengan nada dingin, Megan berkata jika satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri semuanya adalah dengan menyingkirkan Doug juga. Noah langsung panik dan bilang kalau dirinya sudah tidak sanggup menanggung rasa bersalah. Dia bahkan berniat kabur keluar kota dan tidak pernah kembali. Tapi Megan membalas dingin dengan berkata jika Noah tidak akan kemana-mana, karena rumah itu sekarang sudah penuh rahasia kelam dan tidak mungkin dijual. Setelah itu, mereka membungkus tubuh Doug dengan plastik lalu menyembunyikannya di tempat yang sama seperti jasad Patty dulu, di balik tembok lalu ditutup dengan panel kayu. Megan menyuruh Noah untuk tinggal di sana dan menjaga ibunya. Megan juga berpesan jika Noah baru bisa mencari pekerjaan yang layak dan melunasi tagihannya setelah ibunya meninggal nanti, dan menjalani hidup normal seakan semuanya tidak pernah terjadi. Sementara Megan saat ini terlihat kembali menjalani hidupnya seperti biasa, seolah dia tidak melakukan kejahatan apapun. Dan film pun selesai. Ya begitulah tadi alur cerita film Adulthood yang rilis tahun 2025. Film ini menggabungkan komedi gelap, elemen kriminal, dan drama keluarga dalam gaya yang sering dibandingkan dengan film noir suburban. Tema utamanya meliputi disfungsi keluarga, kebohongan yang diwariskan, dan absurditas tanggung jawab dewasa ketika situasi kacau dan semakin tak terkendali. Secara umum, film mendapatkan rating cukup positif. Banyak yang memuji chemistry pemeran dan gaya komedi gelapnya, serta twist yang tak terduga dalam alur yang absurd. Film ini tidak cocok untuk anak-anak karena mengandung bahasa keras, kekerasan, dan tema dewasa. Cukup sekian alur cerita film dan review singkat dari Mr. Mokyo. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.